Ini adalah motor yang mana ownernya merupakan pecinta seni dan juga pecinta otomotif. Akhirnya jadilah motor dengan konsep full airbrush seperti ini. Konsepnya adalah American style dengan tema Indian. Sudah hadir di workshopnya Chris Rides, artis airbrushnya Bang Ali Art, Airbrush and Tattoo. Halo Bang. Halo. Kita santai-santai aja ya. Ya. Bahannya apa nih Bang? Ini RX King juga. RX King tahun 97 kalau nggak salah. Tahun 97. Tahun 97. Oke. Mesin standar tapi? Kalau mesin standar. Standar ya? Semua masih standar ya. Tantangannya Bang, dalam membuat motor ini tuh apa sih sebenarnya? Kalau untuk tantangannya itu karena media ya, tingkat kesulitan media. Jadi media yang banyak lekukan, terus banyak sekatan. Jadi yang agak susah emang di situ. Dan paling susah dari media motor ini yang ada itu di knalpot. Knalpot. Karena knalpot modelnya kayak gitu, jadi ngelingkar-ngelingkar kayak gitu. Saat di airbrush, saat digambar itu harus dibolak-balik, diputar-putar gitu kan. Oke. Jadi emang agak susah di situ. Ini full ya berarti ya knalpotnya? Full. Oh nggak satu sisi doang? Oh, enggak satu sisi. Jadi full, pokoknya keliling full dari ujung ke ujung full airbrush. Iya. Dan memang pakainya sengaja yang model keong seperti ini, knalpot udang. Betul. Emang kalau knalpot kolong kenapa? Bisa aja ya pakai knalpot kolong, cuman dari ownernya ini yang punya motornya itu dia pengennya pakai ini. Oke. Ownernya siapa nih Bang? Untuk ownernya itu ada namanya Angga Setiawan. Angga Setiawan dia pemilik dari Samudra Jaya Mandiri sama Sinar Laut ya. Sinar Laut. Iya. Jadi ini Pak Angga ini merupakan owner dari Sinar Laut, supplier ikan ya. Iya, betul. Supplier ikan dia. Tadi saya juga dibawain ikannya segar-segar. Iya. Mantap. Thank you Pak Angga. Oke. Nah, kan gue denger nih Bang. Iya. Lu karya motor yang lu airbrush ini langganan juara. Ya. Bukan ini, kalau ini kan sudah pasti langganan juara. Pernah juara di mana aja nih? Untuk juara ini udah lumayan sudah. Kalau dari piala yang dia dapat itu lumayan Pak. Ada sekitar yang mungkin 8 atau 10 piala. 8 sampai 10 piala. Itu semua kategori airbrush. Iya, kategori airbrush. Ini pernah dapat juara 1 di Lampung ya. Waktu tahun 2019 itu acara Jamnas Lampung yang dihadiri oleh 4 negara kalau nggak salah waktu itu. Dari Malaysia, Singapura, Thailand, sama Indonesia. Dia dapat juara 1 untuk kategori airbrush. Ntar dulu. Dengan konsep yang sama dari tahun 2018, dia ngantongin 8 sampai 10 piala. Iya. Yang kemarin ini dapat nggak? Kalau kemarin untuk acara yang terakhir ini ya? Iya, yang kemarin di Sentul ini. Nah, kemarin di Sentul. Kebetulan kalau untuk acara di Sentul kemarin kita untuk motor ini nih nggak diturunin kemarin. Kenapa? Itu alasannya ya karena waktu itu anaknya yang ngurusin ini, yang biasa ngurusin ini, bahwa kalau dia buat kontes lagi ada urusan, jadi emang waktu yang nggak bisa gitu. Makanya sayang banget kemarin pas acara di Sentul kemarin itu nggak bisa datang, nggak bisa hadir. Tapi kalau turun mah pede. Kalau turun ya pede lah. Pede, ya? Mudah-mudahan sih bisa juga lah, dapat lah ya. Kan gue denger nih Bang. Ya. Lo airbrush motor. Ya. Juara.
Airbrush motor ini juara. Airbrush motor itu juara. Ya. Pertanyaan gue sih sederhana, Bang. Kenapa lu sering juara gitu loh? Karya-karya lu tuh kenapa sering juara? Apakah karena cat yang lu pakai bagus? Apakah karena memang skill lu bagus atau gimana? Menurut lu gimana tuh, Bang? Kalau menurut saya sih, saya juga nggak tahu juga ya kenapa bisa jadi juara, bisa menang itu kita nggak tahu juga. Intinya ya mungkin karena dari hasil apa gambarnya, ya, hasil airbrushnya itu ya mungkin bisa dibilang layak untuk dilihat atau mungkin ya apa namanya hasilnya real atau 3D lah yang banyak orang bilang sekarang tuh gambar-gambar 3D kayak gitu kan. Terus dari konsep ya sebenarnya kalau untuk konsep sih ini sih sebenarnya kurang apa kurang pas ya karena ini waktu itu proses pembuatannya itu nggak sekaligus nggak total jadi satu motor langsung dikonsep dengan tema seperti ini gitu. Tadinya kalau satu motor langsung lebih enak. Nah, lebih enak. Jadi kita konsepnya maduin untuk gambarnya itu lebih enak. Iya. Bagus sih ini. Ini cover ya, Bang? Ya. Ini hanya cover aja, hanya penutup aja. Jadi dia model pakai fiber ya. Iya. Oh, nah, ini nih Bang, yang unik nih Bang. Si gantungan kunci untuk si kuncinya ini. Ini saya kirain tadi ini bulu palsu. Ya, tapi setelah saya pegang-pegang nih kayaknya bukan bulu palsu nih. Apa sih ini Bang sebenarnya? Itu asli ya, itu karena konsepnya American style. Jadi kebetulan kayak saya juga suka burung elang. Jadi ini emang asli bulu burung elang. Bulu burung elang? Ya, jadi karena saya suka burung elang, terus saya piara elang juga. Jadi waktu saat dia mabung kayak bulunya rontok itu, sengaja saya ambil, saya kumpulin. Nah, akhirnya dapatlah ide untuk buat gantungan kunci di sini gitu. Tapi ini masuk dalam penilaian? Masuk juga dalam penilaian. Keunikannya dan emang nggak ada ya kan di sejarahnya dunia kontes itu nggak ada gantungan kunci pakai bulu asli bulu gitu ya. Itu nggak ada. Jadi fakta menariknya adalah Bang Ali ini sebenarnya awalnya itu adalah artis tato ya. Betul. Kalau tato emang sih dari zaman sekolah pun dulu udah suka tato juga. Oh, udah suka nato dulu ya. Juga. Cuman kan kalau zaman dulu itu ya kayak masih pakai mesin rakitan gitulah. Oke. Mesin belum rakitan. Komersil juga ya. Belum. Nah, terus habis itu kita main airbrush, setelah airbrush main tato lagi dan sampai sekarang ya. Jadi kita fokus di airbrush sama tato. Iya. Gitu. Jadi ini untuk teman-teman juga nih yang mau ikut kontes, saya kasih tahu nih. Kunci kemenangan kontes kategori airbrush itu adalah Ali Art. Wow. Karena kenapa? Sudah biasa dia gambar di tangan. Media sekecil ini aja dia bisa gambar. Nanti juga dia akan bikinin tato saya nih. Ya. Kita akan retouch. Apalagi lu suruh dia gambar di media besar seperti ini nih. Dan karya dia itu sudah banyak lah yang juara. Ya. Gini, Bang. Ya. Orang ngelihat karya lu nih full motor. Ya. Satu motor full. Ya. Kalau orang mau pakai jasanya Ali Art untuk airbrush satu motor, mahal nggak sih? Kalau kita berbicara mahal itu tergantung orang sih ya. Tergantung orangnya, artinya dia beneran hobi atau enggak, dia suka atau enggak gitu. Iya. Jadi kalau untuk harga ya tergantung dari masing-masing orangnya. Oke. Kalau untuk biayanya ya mungkin nanti bisa di DM aja kali ya. Oh iya. Nanti Instagramnya ada di bawah ya. Nanti teman-teman ya. Instagram bisa. Ya. Dan tergantung juga sebenarnya. Kalau ini kan memang apa ya? Ini material kontes dia. Iya, betul. Ya. Kalau you mau pakai untuk harian, tapi lu suka airbrush, ya boleh tuh. Konsepnya nanti langsung dibicarakan sama Bang Ali Art. Oke? Tapi kalau untuk bangun motor ini sendiri, pengerjaannya berapa lama sih? Pengerjaannya kalau kita bikin konsep full airbrush ya, kayak gini dengan konsep kayak gini itu ya lumayan makan waktu ya bisa sampai 5 sampai 6 bulanan lah. 5 sampai 6 bulan. Iya. Karena berkaitan dengan mood juga soalnya. Oh, jadi benar-benar harus dijaga itu ya. Betul. Kalau kita lagi nggak mood kayak misalnya kita dipaksa suruh gambar gitu, kayaknya kita takut hasilnya gitu. Takut hasilnya nggak maksimal. Iya. Jadi 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Oke. Karena full. Dan karena waktu itu jatuhnya nyicil, jadi nggak sekaligus
total gitu ya Iya, tadi. iya, iya, iya. Kalau mungkin emang rencana dia full total kayak gitu, kita fokusin untuk pengerjaannya dengan konsep full kayak gini ya mungkin 3 bulan juga 3 bulan. kelar ya. Berarti cocok tuh yang mau ikut kontes tuh. 3 bulan lu persiapkan dari sekarang, 3 bulan lagi nah lu bisa ikut kontes tuh. Nah, bisa, Pulang bawa piala. bisa, Ya, ya. bisa. Karena saya pernah beberapa kali ngelihat motor King di airbrush juga. Ada beberapa konsep lah orang bawa ya. Tapi saya nggak menemukan bagusnya di situ loh. Ya. Oke, kalau seni digambar sih seni lah. Ya. Gambar abstrak aja seni Ya. kan ya. Tapi bagusnya itu saya nggak temukan. Nah, ketika saya lihat motor ini memang ya kok begini gitu loh. Ya, Kok bagus beda, gitu ya. beda. Dan nggak norak itu loh. Ya. Apa sih sebenarnya kadang-kadang kan gini loh, Bang. Ada orang airbrush motor hasilnya itu norak. Ya. Entah itu warnanya, entah itu gambarnya kan gitu. Nah, menurut Abang sendiri itu dari skill si artisnya atau dari catnya emang yang nggak bagus? Nah, itu ada beberapa faktor ya. Oke. Satu bisa dari airbrush artisnya, Airbrush artisnya. bisa. Terus kedua dari pihak customernya, karena Oke. dia pilihannya memang begitu. Oke. Ya Kalau kan? dari pihak customer itu kayak gimana tuh maksudnya? Ya contoh, dia misalnya pengen bikin konsep, misalnya kayak gambar apa gitu dengan tema background-nya, misalnya seperti apa gitu ya. Dia tuh kekeh dengan kemauan dia. Sementara kita udah kasih sharing, kita kasih masukan, baiknya, bagusnya, biar sinkron, biar kontras, kita pakainya begini. Iya, Tapi iya. pihak customer itu dia tetap kekeh dengan kemauan, dengan pendirian dia sendiri. Iya, Itu bisa iya. jadi. Terus ketiganya dari faktor cat yang dipakai. Iya. Dari faktor cat yang dipakai. Nah, kalau kayak kita yang kita pakai itu cat itu semua yang berbasic view, artinya cat yang bagus lah, Oke. cat yang bagus, dan itu emang kayak yang kita pakai itu emang spek cat buat kontes. Oke. Gitu. Oke. Jadi untuk kekuatan hasilnya dijamin. Oke. Gitu. Dan ini nggak ada yang ngelotok ya, Bang? Nggak ada yang lotok. Nggak ada yang ngelotok Nggak ada sama yang lotok. sekali. Dan ini motor udah sekarang berarti ini pembuatan itu sekitar 2018 atau 2019. Jadi sekarang udah sekitar 5-6 tahun ya. Iya, betul. Dan masih seperti ini Masih aja. seperti ini. Motor jalan nggak sih, Bang, tapi? Motor jalan bisa ya, bisa dipakai ya sesuai fungsinya lah. Cuman paling hanya dipanasin aja atau buat apa, muter nanti habis itu balik lagi. Kalau untuk dipakai jalan jauh sih nggak pernah ya. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Tapi Bang bisa lah. Bisa. Dan Artinya bisa. nggak ngelotok ya, Bang ya? Oh enggak, aman. Untuk catnya masih aman. Ya. Untuk catnya masih aman. Jangankan apa, kita beli top hat ini nih, yang CNC saja, itu warnanya tuh bisa luntur, pudar. Karena kenapa? Ini panas. Ya, berarti ini catnya pakai apa nih? Ini, Nah, kalau untuk catnya yang biasa kita pakai untuk blok mesin, terus knalpot, pokoknya semua yang berkaitan dengan panas itu kita tetap pakai cat yang anti panas. anti panas. Ya. Anti panas dan ada rahasianya supaya dia ada. nggak ngelotok gitu Ada, ya. ada. Di situ ada rahasianya, ada triknya tuh. Nah, ngomongin lagi Bang. Ya, jangankan apa, top hat CNC aja, kalau kita sering pakai, itu bisa luntur. Tapi ini nggak luntur ya Bang ya? Enggak, ini aman. Apa sih bahannya nih? Catnya ini apa nih bahannya? Kalau untuk catnya, untuk kita dasaran ya, kita pakai aktif primer. Aktif primer. Ya. Aktif primer itu hampir sejenis kayak epoksi. Oke. Nah, kalau untuk bahan kayak cat umumnya kan dia pakainya kan epoksi dulu ya, epoksi dulu. Nah, kalau kita enggak, kalau untuk bagian mesin atau bagian kayak knalpot, pokoknya yang berkaitan dengan panas, itu kita pakainya aktif primer. Oke. Aktif primer, habis aktif primer baru kita dasarin lagi pakai cat. Terserah nih, kita mau pakai media warna apa nih. Misalnya mau pakai warna putih, ya pakai warna putih. Dan jenis catnya itu ya cat yang anti panas juga. Tapi tetap Bang, kalau ceritanya cat anti panas, ini di top hat dan ini di knalpot ya. Ini kan sumbernya panas. Ya. Itu pasti luntur Bang. Jangankan gimana ya, ini top hat saja. Kalau kita pakai yang CNC tuh, yang biasa sering dijual, itu lama-lama warnanya tuh bisa luntur loh. Apalagi ini cat nih. Tapi ini kenapa Bang nggak luntur nih Bang? Ya ini bisa nggak luntur itu ya sebenarnya ada rahasianya lah.
Dan itu emang udah jatuhnya rahasia perusahaan itu, nggak bisa gitu dikasih tahu. Tapi kalau catnya, Kalau chat kita pasti kasih tahu. Tapi untuk rahasia gimana caranya biar dia nggak luntur, ada. Oh, kalau chat mah biasa lah. Biasa. Tapi gitu. mungkin rahasianya di varnishnya gitu ya. Iya, betul. Jadi itulah kenapa Bang Ali ini motornya langganan juara. Bahkan kemarin tuh saya dengar dari anak-anak King ya. Ya. Nggak tahu nih gimana nih. Pokoknya Ali masuk, motornya juara. Nah ini yang kita bingung nih gitu. Sehebat apa sih Ali ini sebenarnya kan gitu loh. Apakah punya temennya itu juri apa gimana gitu loh Bang? Oh enggak, kalau itu sih ya kadang pun kadang kayak ada customer kita yang dia bikin konsep motor buat airbrushan gitu. Ya perkara dia mau diturunin kontes atau enggak itu kadang kayak saya pribadi juga saya nggak tahu. Oh oke. Gitu. Tahu-tahu dia udah misalnya mau diturunin gimana, tahu-tahu dia kirimin foto atau kirimin video bahwa dia dapat juara kayak gitu. Oh oke. Jadi kita kalau untuk kayak kita teman juri itu kita ya nggak ada sih, kita nggak ada. Karena kita udah apa ya hampir bisa dibilang kita nggak pernah keluar sih, di rumah aja udah kegiatan, pokoknya kegiatan di workshop aja udah kayak gitu di studio. Oke. Kayak untuk kayak acara event kontes atau apa itu pun saya ya nggak pernah ikut gitu. Oh, jadi kalau kontes ya udah biarin aja mereka ya, saya di rumahnya gitu ya. Betul. Oh, seingat gitu. Abang, motor Abang itu sudah berapa unit yang juara? Kalau untuk berapa unit ya lumayan sih ya. Sampai lupa saya berapa. Ada 20 unit, 30 unit? Ya kalau 20-an mungkin ada ya. 20-an ada? 20-an ada. Oh. Dan selalu juara satu? Enggak juga, kadang ada juara satu, tapi kebanyakan juara satu, terus juara dua. Juara dua ya? Ya, juara tiga juga pernah. Juara tiga pernah, tapi juara 4-5 tuh nggak akan ya? Nggak akan. Dan pernah, bahkan pernah dalam satu event, dalam suatu kontes itu, bikinan kita tuh naik podium semua. 1, 2, 3 pernah. Satu kategori? Satu kategori. Jadi kalau airbrush, ya, naik podium untuk kelas airbrush. Jadi bisa pernah naik tiga-tiganya, 1, 2, 3 kita dapat semua. Itu acara pas di mana tuh? Itu waktu itu acara di mana ya? Kalau nggak salah waktu itu acara di Bekasi. Di Bekasi. Di Bekasi. Ya. Oke. Ini luar biasa ini makanya. Ini apa ya? Menurut saya seninya nih yang mahal di sini. Saya kemarin sempat ada punya teman juga, yang konsepnya tuh Nyi Roro Kidul. Nah di situ tuh saya mulai mengerti lah, oh airbrush ternyata begini gitu. Bagus. Nah Bang, tapi kan kalau kita bicara airbrush ini, banyak yang menggoreng harga di depan tuh. Di luaran sana tuh banyak yang goreng harga. Betul. Tanggapan Abang mengenai hal itu gimana sih? Kalau harga itu apalagi di bidang seni ya, harga di bidang seni itu harga gelap ya. Kita jadi nggak ada patokan. Tapi sebenarnya ada patokannya, ada patokan harganya. Kalau airbrush realis dengan media seperti ini, dengan aliran gambar seperti ini, berapa tuh sebenarnya ada. Cuman kalau untuk harga sih kembali lagi ke airbrush artisnya, sama tergantung customernya dia emang benar-benar suka atau enggak. Ini sih motor memang sudah full ya, full karya dari Ali Art semua. Itu sampai tromol depan belakang juga sudah di airbrush sama Bang Ali. Sampai shock. Lalu ini ya, bak kalter sudah di airbrush juga. Gak luntur juga ya Bang ya? Enggak. Gak luntur juga. Aman. Sampai lampu-lampu. Ini headlampnya nih. Ya, headlampnya ini apa Bang? Pakai apa ini? Itu kalau nggak salah dulu punya CRF ya. Pakai CRF? Iya. Oke, lampu fungsi ya Bang ya? Lampu fungsi. Fungsi. Plat nomor nih pakai apa nih Bang? Itu custom kita pakai fiber. Fiber. Iya. Potong mesin? Potong manual? Potong manual. Potong manual. Iya. Potong manual. Ini presisi loh teman-teman. Presisi sekali nih. Oke. Potong manual. Segitiga juga ya? Segitiga full airbrush semua. Oke. Tapi yang menariknya ini nih. Ini material kontes kah Bang? Ya betul. Oke. Ini full handmade? Ya full handmade. Kalau untuk apa bayonetnya ini ya emang kita beli jadi ya. Bayonet apa ini? Untuk topinya. Oh topinya. Topinya beli beli jadi. Ya. Ini bulu-bulunya ini?
Bulu-bulu ini nih dari bulu angsa. Dari bulu sebenarnya. angsa. Iya, sama bulu ayam. Sama bulu ayam. Iya. Jadi asal kontes ini selalu dibawa. Selalu dibawa. Emang ini udah sepaket jatuhnya. Sudah sepaket ya. Iya. Ini masuk penilaian nggak? Sebenarnya ini maksudnya buat display aja. Display aja Iya, ya. display aja. Tapi ada nilai plusnya juga. Kalau ini bikin sendiri nih bang, topeng ini? Kalau topeng, iya bikin sendiri. Bikin sendiri. Custom. Iya. Apa ini bahannya nih? Ini bahannya dari fiber juga. Fiber. Resin. Oke, resin. lalu dicat, di apa ya? Ya, dicat, di airbrush, jadilah begini. Ini memang saya sih nggak melihat essence motornya lagi di sini, tapi saya melihat seni ya bang. Ya itulah teman-teman. Kalau memang lu juga pecinta motor, pecinta seni juga, nggak usah segan-segan, langsung hubungi aja Ali Art and Tattoo. Nanti gua taruh Instagramnya di bawah, nomor WhatsAppnya juga gua taruh di bawah. Langsung hubungi, kontak-kontakan. Kalau lu mau ikut kontes, hubungi dia juga, juara lo. Ya, gua yang ngomong, juara lo. Oke? Bang Ali, lokasinya di mana bang? Untuk studionya dan workshopnya? Kalau untuk lokasi saya berada di daerah Cilengsi ya. Tepatnya di perumahan Metren Cilengsi, Blok BD6 nomor 3. Oke. Ya. Di situ ada tattoo studio juga. Ada. Ya, pokoknya Ali Art Airbrush and Tattoo. Pokoknya di situ ya, kita nerima jasa airbrush meliputi dari motor, mobil, mau desain rumah, ya kan, kayak mural. Bisa, mural bisa. Terus mau bikin lukisan dari media kanvas, media apapun bisa. Dan untuk motor kita nggak mati di ereking aja ya bang? Enggak. Jadi motor semua, apapun bisa ya. Bisa. Jadi kalau teman-teman Harley ya mau airbrush juga boleh hubungi Ali Art. Gak mahal kok. Gak mahal. Terus kayak teman-teman yang mau nato bisa datang langsung ke studio. Ya, nanti kita akan retouch tato ini sama Bang Ali. Ini kan karya seni yang sangat luar biasa bang dari Bang Ali. Betul. Yang jadi pertanyaan gini nih, supaya teman-teman juga nggak penasaran ya bang ya. Karena saya penasaran, terus terang aja. Ya. Kalau kita mau pakai jasa airbrush Ali Art, mahal nggak sih? Kalau dibilang mahal sih itu tergantung dari customernya sendiri ya, dari pribadi orang itu sendiri ya. Soalnya kalau untuk bidang seni itu ya harga itu gelap lah. Nggak ada harganya ya? Nggak ada patokan harga. Kalau dia orang suka, dia berani, pasti dia mau untuk bayar mahal. Karena gini bang, terus terang ada satu airbrush artis nawarin saya. Kalau saya sebut pasti semua orang tahu. Ya. Ya, maksudnya anak-anak King ya, pasti tahu semua. Dia nawarin saya harga 220 juta bang, satu motor. 220 juta, 220 juta satu motor. Ngaco itu mah. Kalau 250 juta itu mah ngaco. Ngaco ya? Emang itu bahan catnya dari apa? Dari emas. Nah, kalau Bang Ali sendiri? Kalau buat saya pribadi sih, kalau untuk harga segitu itu udah gila lah, itu termasuknya gila. Itu kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, kalau kecuali kalau bahan catnya tuh campurannya dari emas, ya kan? Atau medianya campurannya dari emas, itu oke lah, ya kan? Kalau 250 juta mah itu ngaco itu. Ngaco ya. Ngaco. Nggak segitulah, jauh di bawah itulah. Jauh ya. Jauh. Jauh ya. Ya, ya artinya buat teman-teman semua takutnya dengan adanya kayak gitu ya, misalnya airbrush dengan budget 220 juta, ya itu enggak lah. Nggak ada. Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal itu, nggak masuk akal. Iya, saya pernah ditawarin tuh. Kalau saya sebut orangnya Bang Ali pasti tahu. Ya, tapi yang jelas itu ngaco itu. Ngaco ya, ngaco ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya, kisarannya berapa Bang? Untuk airbrush ya, apalagi di bidang seni itu harga itu gelap lah. Jadi itu kalau ada teman-teman yang mau airbrush atau mau apa, pengen tahu harganya, nanti bisa calling kita lah, ya kan? Tapi jangan takut mahal. Ya, tapi jangan takut mahal. Ya, sebenarnya saya tahu harganya Bang Ali berapa. Nah, bagus kok, bagus harganya. Yang jelas, bagus. Yang jelas nggak nyampe 220 juta. Itu enggak, itu bohong itu. Enggak. Nggak ada. Yang ratusan aja sih berat ya Bang? Berat. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya. Jauh di bawah itu. Saya tahu harga yang Bang Ali sebenarnya. Nanti hubungi aja Bang Ali. Dan sebenarnya kan airbrush ini kan tergantung mau kemana. Ya. Kalau untuk spek kontes ya kita bikin yang seperti ini. Tapi kalau misalnya untuk spek harian aja,
Itu juga bisa diatur kan Bang airbrushnya? Bisa kan, ya? diatur, Iya. tergantung apa namanya medianya, terus tergantung dari tema gambarnya, tingkat Yes. kesulitan gambarnya seperti apa. Yes. Bisa diatur. Ya makanya explore terus lah. Makanya jangan lata. Nanti jatuhnya apa? Digoreng-goreng sama orang, gitu kan? Makanya kita itu harus bijak memilih bengkel. Ya kalau bengkel ya Betul. pasti ya pilihlah Benua Performance, sudah pasti paling oke. Betul. Ya. Benua Performance udah paling oke. Nih, orang Ereking nih yang ngomong nih, ya. Benua Performance, bengkel oke lah. Kalau untuk airbrush, jangan lari kemana-mana, tetap Ali Art ya, Bang Ali nih. Siap. Oke. Jadi explore terus, jangan kerja mulu, motoran dulu.